Podcast Emosi Present. Anak supaya punya kesadaran belajar tanpa dioyak-oyak. Saya ingat dulu pesan bapak saya pernah ngomong begini, sebenarnya yang perlu disadari itu, yang perlu ditanamkan kepada kita, kepada anak-anak kita itu sebenarnya kecintaan belajarnya. Jadi bagaimana caranya untuk menanamkan anak itu senang belajar, mencintai belajarnya. Caranya banyak, mungkin bisa dibikin belajar itu sesuatu yang menyenangkan buat dia dengan metode-metode yang mungkin agak berbeda dari sekolah. Kita juga terlibat di situ, kita temani gitu ya, supaya sadar belajar tanpa dioyak-oyak ya. Sebenarnya mendidik itu kan pada esensinya adalah membiasakan hal-hal baik gitu ya. Salah satunya belajar. Jadi ibadah, belajar, bersikap baik pada orang itu adalah pembiasaan hal baik. Ya, esensi dari pendidikan itu mendidik, membiasakan hal-hal baik pada anak. Salah satu cara yang paling powerful adalah dengan mencontohkan gitu. Kalau Anda pengen anak Anda senang sholat misalnya, ya dia harus lihat bahwa kita orang tuanya juga senang sholat. Kalau Anda pengen anak Anda tuh dermawan, suka sedekah, ya yang pertama bukan diajarin, tapi biarkan dia melihat kitanya juga senang untuk bersedekah. Nah, termasuk sekarang belajar. Kalau Anda ingin anak Anda itu sadar belajar tanpa dioyak-oyak, ya dia harus melihat bahwa orang tuanya juga mencintai belajar tanpa keperluan apapun. Kapanpun kita belajar, dia juga harus lihat kalau kita juga rajin baca apapun. Nanti dia akan niru itu. Nah, mudah-mudahan sih dengan cara itu nggak usah dioyak-oyak juga dia akan belajar sendiri, Pak. Jadi cara yang paling powerful adalah dengan mencontohkan. Pak, gimana ya anak saya kok nggak mau ngafalin Quran, itu ada orang itu. Nah, saya tanya, ibu ngafalin nggak? Enggak. Ya nggak usah heran bu, anak ibu susah ngafalin gitu. Kalau kepengen anak ibu begitu, ibu juga harus begitu, gitu kira-kira. Nah, untuk belajar, kalau pesan ayah saya dulu, kamu itu harus mencintai belajar. Nah, saya memang melihat ayah saya itu mencintai belajar. Ayah saya itu kalau Anda kenal dengan Pak Ahmad Faiz ya, ayah saya itu kawannya Pak Ahmad Faiz. Beliau berdua itu orang-orang yang sangat mencintai belajar. Kalau sudah belajar itu nggak ada kata susah, mahal, jauh, nggak ada. Pokoknya kapanpun dia belajar. Bapak saya itu kalau habis sholat tahajud dulu pasti dia baca gitu. Nah, saya melihat itu jadi kepengen belajar, kira-kira gitu. Bahwa mungkin ibu perlu juga baca-baca mengenai positive psychology dalam hal menyadari potensi anak. Begini bu, anak kita tuh mungkin punya puluhan kelemahan. Kita jangan pusing untuk mencari-cari kelemahan anak kita. Di antara puluhan kelemahan itu jangan-jangan dia cuma punya satu kelebihannya. Nah, yang kita perlu lakukan adalah hanya fokus pada kelebihannya itu. Just focus on strength. Habiskan waktu ibu lebih banyak untuk ngurusi kelebihan dia. Habiskan tenaga ibu untuk ngurusi kelebihan dia. Habiskan kekuatan finansial ibu untuk ngurusi kelebihan dia. Nah, begitu nanti kelebihan dia, potensi dia itu kita fokuskan, nanti kelemahan dia yang lain itu gak relevan lagi untuk kita khawatirkan. Karena orang sukses, orang jenius di dunia ini nggak ada yang expert di segala bidang. Contoh misalnya pemain bola ya, Lionel Messi misalnya. Apa dia perlu itu hafal rumus segitiga sama kaki, volume bola dan sebagainya? Nggak perlu. Yang penting dia nendang gol dibayar lebih mahal dari profesor itu. Maksud saya setiap anak itu kita unik ya. Setiap anak kita itu unik. Kita hanya perlu mencari tahu apa potensinya, apa kelebihannya, lalu fokuskan waktu, tenaga, dan kekuatan finansial kita untuk ngurusi kekuatannya itu. Sehingga nanti kelemahannya nggak relevan lagi untuk dikhawatirkan, bahkan seringkali terjadi kelemahannya itu naik sendiri. Nah, itu sebabnya maka mungkin dia tidak perlu keras belajar dalam semua mata pelajaran.
Jadi hanya pada mata pelajaran yang benar-benar menjadi potensi dia, itu kita harus beri pengertian bahwa dia harus keras belajarnya. Tapi untuk pelajaran yang lain asal aman aja, Bu. Misalnya dia nggak senang matematika, ya KKM-nya berapa? 75, ya pokoknya dia nggak di bawah KKM, dah aman, dah cukup gitu. Tapi dia senengnya misalnya olahraganya harus latihan, awas kalau nggak disiplin olahraganya ya gitu. Dia mungkin nggak seneng olahraga, ya jadi nilai olahraganya pas bener dengan KKM, ya biarin aja. Tapi dia senengnya ternyata bahasa Inggris, ya sudah, bahasa Inggrisnya harus benar-benar dikursusin nih, sampai 5 kali seminggu juga kalau perlu nggak apa-apa, karena dia seneng bahasa Inggris, ya dia akan seneng. Dia nggak seneng matematika, Bu, ibu suruh dia belajar matematika, ya nggak akan bisa gitu. Jadi barangkali itu ya untuk bagaimana mengatasi belajarnya anak. Daftarkan diri Anda, Self Total Solution, untuk meraih healing, happiness, success, greatness. Atau Anda bisa mengikuti Self Healing, bagaimana cara menterapi emosi dan penyakit fisik. Hubungi Azmi Yudianto 0857 28000074 dan raihlah kebahagiaan Anda. Karena Anda berhak bahagia. Terapis emosi present.